Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kitab Ummul Barahin karya Imam Sanusi. Terakhir kita sampai pada pembahasan sifatul ma'ani. Sifat ma'ani bedanya apa dengan sifat salbiyah? Sifat salbiyah isinya adalah penafian. Qidam tidak bermula. Baqa tidak berakhir. Mukhalafah lil hawadis tidak sama dengan makhluk. Isinya tidak semua. Kalau sifat nafsiyah, sifat wujud, apa bedanya dengan sifat salbi? Sifat wujud tidak memberikan makna lebih. Wujud Allah adalah Allah itu sendiri. Paham? Sifat ma'ani adalah sifat yang ada. Ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma penafian. Allah punya kuasa dan kuasa itu ada pada dirinya. Allah punya kehendak, kehendak itu ada pada dirinya dan seterusnya. Kemudian kita katakan, sifat Allah yang tergolong sifat ma'ani ini gak bisa dibilang adalah Allah itu sendiri. Tapi dia juga bukan selain Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita katakan, misalnya Allah punya sifat kuasa. Kuasanya Allah itu sendiri? Bukan. Tapi dia adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah itu gak cuma sifat kuasa, ya kan? Allah itu adalah zat yang memiliki sekian banyak sifat. Jadi gak bisa dikatakan sifat Allah itu adalah Allah itu sendiri. Tapi dia juga bukan selain Allah karena dia berada pada zat Allah. Gak bisa kita katakan sifat kuasa itu bukan Allah. Gak bisa juga. Terus apa yang benar? Sifat Allah itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertentangan gak itu mengatakan begitu? Bukan Allah juga bukan selain Allah. Gak bertentangan karena ini maksud berbeda. Ketika saya mengatakan bukan Allah dari sisi wujudnya. Tapi kalau saya bilang bukan selain Allah, bukan Allah dari sisi maknanya. Sekarang begini, ada lafaz Allah. Maknanya apa Allah itu? Adalah zat yang memiliki semua sifat kesempurnaan, keindahan dan keagungan. Itu kan maknanya. Allah itu al-wajibul wujud, al-ma'bud bihaq. Sesuatu yang wajib ada, yang niscaya ada, yang disembah dengan hak. Itu Allah, Tuhan kita. Terus makna dari sifat kudrah apa? Sifat qadim yang berada pada zat Allah, yang dengannya Allah mengadakan dan meniada. Sama atau enggak maknanya? Sama atau enggak maknanya? Antara Allah dengan sifat kudrahnya Allah. Sama atau beda maknanya? Beda. Berarti dia bukan Allah itu sendiri. Tapi dia adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Jadi dia bukan Allah dari sisi maknanya, tapi juga bukan selain Allah dari sisi wujudnya. Karena sifat kudrah itu nggak terpisah dari zat Allah. Dia ada dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mengatakan dia bukan Allah dari sisi maknanya, juga bukan selain Allah dari sisi wujudnya. Nggak bertentangan itu. Sekarang kalau dulu pernah saya kasih misalnya Bayu saya bilang jujur. Apakah jujur itu Bayu itu sendiri? Bukan. Karena makna Bayu dengan makna jujur beda kan? Bayu itu adalah manusia yang punya sifat ABCD, ya kan? Jujur itu adalah sifat ini. Maknanya beda. Jadi dia bukan Bayu itu sendiri. Tapi apakah jujur ini bukan selain Bayu? Apakah jujur ini bisa dikatakan selain Bayu? Nggak bisa. Karena dia ada pada diri Bayu. Dan kalau saya mengatakan Bayu punya banyak sifat, itu nggak lantas menafikan kesatuan Bayunya. Jadi kita meyakini Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk ya. Ini cara kita memahami supaya mudah.
Allah zat yang esa memiliki banyak sifat, banyaknya sifat itu tidak mempengaruhi keesaan zatnya yang mulia. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan sifat kalam. Ini pembahasan agak rumit ya. Tapi akan saya berusaha untuk menyederhanakan sebisa mungkin. Dengerin. Terakhir kita membahas tentang sifat kudrah, iradah, ilm, hayat, sama, basar. Sama basar apa artinya? Sama apa artinya? No? Pendengaran. Allah itu maha mendengar. Basar apa artinya basar? Maha melihat. Baik, sekarang sifat kalam, firman atau pembicaraan, firman. Apa maksud dengan kalam? Lihat no, kesini no. Sebelum saya menjelaskan nanti. Kalau sekarang saya ngomong nih, saya ngomong sekarang dengan lisan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini omongan berupa bahasa Arab, ya kan? Terdiri dari huruf, mengeluarkan suara. Benar nggak? Ini saya ngomong nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Omongan kamu gitu semua kan? Ada bahasanya, ada suaranya. Ya nggak? Terdiri dari huruf-huruf, ya kan? Bahasa Indonesia juga begitu. Tuh saya ngomong begini nih. Nah, saya mau nanya sekarang. Kalau saya ngomong Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini omongan ada permulaannya nggak? Ada permulaannya nggak? Ada permulaannya. Saya ngomong Alhamdu. Sebelum saya ngomong du, saya ngomong Alhamdulillah, ya nggak? Jadi ucapan saya berbunyi du itu didahului dengan ucapan lain Alhamdulillahi. Sebelum saya ngomong hi, saya ngomong lillah. Ada awalnya, ya nggak? Semua omongan yang terdiri dari huruf, suara, dan bahasa itu memiliki permulaan. Saya mau nanya sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada permulaannya apa enggak? Enggak ada permulaannya. Dia qadim. Apa artinya qadim? Tidak bermula. Berarti kalau begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara seperti kita atau enggak? Kalau kita kan ngomong ada permulaannya kan? Nih, saya ngomong ada permulaannya kan? Allah kan bukan sesuatu yang bermula. Berarti kalau Allah bicara seperti kita apa enggak? Enggak. Allah tidak bicara dengan bahasa, tidak bicara dengan suara, tidak bicara dengan huruf. Terus bagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas kalau Allah dikatakan bicara dengan suara, bicara dengan huruf, bicara dengan bahasa, pada akhirnya pembicaraan Allah tidak jauh beda dengan makhluk. Sementara Allah sang Khalik berbeda dengan makhluknya. Kalam Allah tidak terdiri dari bahasa, suara, maupun rangkaian-rangkaian kata. Karena semua itu ada permulaannya. Sementara Allah adalah zat yang tidak bermula. Itu satu. Jadi kalam Allah tidak terdiri, Allah tidak berbicara dengan lisan, tidak bicara dengan bahasa, tidak bicara dengan suara, tidak bicara dengan huruf. Oke, sekarang kamu pasti nanya, terus bagaimana itu Al-Quran, Ustaz? Al-Quran bisa turun ke Nabi Muhammad itu bagaimana? Lihat sini. Ada yang dimaksud dengan, tadi saya bilang, ada kalam yang tidak terdiri dari bahasa, suara, dan huruf. Ini disebut dengan istilah kalam nafsi. Kalam nafsi. Ada kalam yang terdiri dari rangkaian kata. Ini disebut dengan kalam lafzi. Lihat sini. Sebelum saya menjelaskan, nanti saya mau mengasih permisalan sederhana dulu. Lihat nih, tong. Saya belum masuk ke sini. Tapi dalam diri saya udah ngomong. Ada pembicaraan dalam diri saya. Santri kok pada telat ya. Perasaan mereka yang butuh. Bukan saya yang butuh dengan mereka. Kenapa pada telat? Lihat. Kamu pernah terjadi nggak? Kamu ngomong tapi kagak ada suara yang pernah terjadi nggak dalam diri kamu? Pernah nggak? Nah. Lagi naksir sama laki-laki. Ganteng banget itu ya. Nggak ada kayaknya lebih ganteng dari dia. Muncul perasaan. Pas ketemu diomongin depan orangnya. Kamu kok ganteng banget sih? Tuh lihat tuh. Saya ngomong, kamu ngomong, kamu kok ganteng banget sih? Ada suaranya itu, no? Ada bahasanya itu? Tapi sebelum kamu ngomong begitu, terjadi nggak omongan dalam diri kamu? Ada suaranya nggak? Ada hurufnya? Nggak ada. Sebagai bukti bahwa dalam kehidupan kita pun ada kalam
atau pembicaraan yang tidak terdiri dari huruf dan suara. Ada apa enggak? Ada. Terus si Viola lagi begini nih. Lagi mikirin dia. Hari Sabtu, duitku sudah habis. Besok dijenguk apa enggak kira-kira? Aku mau bicara sama ibuku. Mama, aku jatuh hati mama. Sama seseorang. Ngomong di pojokan kamar kayak begitu. Ngomong kayak begitu. Ngomong. Terjadi itu omongan kan? Iya enggak? Ada omongan kan? Pas datang ibunya, ngomong sama ibunya. Mama, aku pengen punya uang. Terus curhat. Ada apa nak selama di pondok? Itu mama, aku merasa jatuh hati sekarang. Sama siapa? Sama itu. Lihat, keomongin. Yang tadinya berupa makna dalam diri, terucapkan dengan lisan. Itulah yang dimaksud dengan kalam lafzi. Kalam yang berupa lafad atau kata-kata. Sementara ada kalam itu maksudnya pembicaraan ya, gampang ya. Ada omongan, kalam yang tidak terdiri dari huruf dan suara. Ada nggak pada diri kita itu? Ada nggak? Ada, yaitu makna-makna yang berada pada diri kita masing-masing. Sebelum saya ngomong, ada makna yang tertanam dalam diri saya ekspresikan dengan lafaz. Kalam yang tidak terdiri dari huruf dan suara, itu namanya kalam apa? Nafsi. Yang kedua, ada kalam yang berupa suara, itu namanya kalam lafzi. Hubungannya bagaimana antara ini dengan ini? Ini menjadi penunjuk bagi ini. Ya kan? Saya ngomong ke Viola, kamu ngomong sama ibu. Mama, aku jatuh hati. Kamu ngomong begitu dengan lisan kamu, hakikatnya itu menunjuk pada makna yang sebelumnya sudah ada dalam diri kamu. Ya enggak? Nah, ini menjadi penunjuk bagi ini. Lihat, gampang nggak kamu memahami gini? Gampang nggak? Bahwa ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Intinya ada kalam yang tidak terdiri dari huruf dan suara. Itu ada pada diri kita. Nah, kalau sudah paham ini, ya sekali lagi, contoh-contoh begini bukan berarti kita menyamakan Allah juga begitu. Enggak. Tapi itu contoh bisa memudahkan kita untuk mencerna penjelasan para ulama bahwa kalam Allah yang qadim. Yang qadim itu artinya apa? Yang tidak kalam Allah yang berada pada zat Allah, yang qadim, itu tidak terdiri dari huruf, suara, dan bahasa. Hakikatnya kita nggak tahu. Tapi kenapa dia harus ada? Kenapa dia harus ada? Karena kalau Allah tidak bicara, berarti Allah bisu dong. Paham nggak? Mana yang lebih sempurna, Nok? Bicara atau tidak? Bisa bicara atau tidak bicara? Bagus. Allah maha sempurna. Allah punya sifat kalam yang qadim, yang tidak terdiri dari huruf, bahasa, dan suara, dan itu ada pada zatnya. Kemudian, kalam ini Allah wahyukan dengan cara yang kita nggak tahu. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam, kemudian sampailah kepada sahabatnya. Nabi Muhammad menyampaikan ke sahabatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai Anas, dari sahabatnya sampai ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, sampai ke ulama-ulama ahli qiraat, sampailah ke kita sekarang. Lihat, Al-Qur'an yang kita baca sekarang, ada awalnya enggak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada awalnya enggak? Ada awalnya. Itulah yang dimaksud dengan kalam lafzi. Kalam. Kenapa Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang, andaikan ini Al-Quran ya. Kenapa? Ini disebut kalam Allah, kenapa? Karena ini menunjuk pada kalam qadim yang berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak boleh disentuh tanpa bersuci. Karena ini kalam suci, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah mewahyukan Al-Quran, cara Allah mewahyukan tidak dengan seperti halnya kita ngomong kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak. Paham? Tapi Allah memberitahu malaikat Jibril supaya disampaikan ke Nabi Muhammad, bunyi dari Al-Fatihah itu begini, bunyi dari Al-Baqarah itu begini. Tapi Allahnya sendiri tidak melafalkan bahasa, tidak melafalkan kalam dengan huruf dan suara. Tapi Allah memberitahu Nabi Muhammad, memberitahu malaikat Jibril, ini Al-Quran bunyinya itu begini. Seperti apa itu prosesnya? Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tapi kalau kamu bilang Allah melakukan pembicaraan dengan bahasa,
Bismillahirrahmanirrahim, ngomong kayak gini kayak kita, sama dengan makhluk dong kalau begitu, ya enggak? Ada awalnya, sementara Allah tidak bermula. Jadi kalau kita sebut ada sifat kalam, yang dimaksud adalah kalam nafsi. Kalam yang berada pada zat, yang tidak terdiri dari huruf, suara, dan bahasa. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur yang ada di tangan manusia, yang diwahyukan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalam lafzi. Dia disebut kalam Allah karena menjadi penunjuk atas kalam nafsi. Paham? Mana yang qadim? Yang qadim yang mana? Yang ini atau ini? Qadim itu maksudnya tidak bermula. Yang ini atau yang ini? Pertama apa kedua? Kalam karena dia terangkai dari kata-kata, bahasa, dan huruf, dan suara. Jadi sifat kalam itu maksudnya adalah kalam nafsi. Kalam Allah yang tidak terdiri dari huruf, suara, dan bahasa, dan tidak serupa dengan kalam makhluknya. Allah wajib punya sifat kalam, karena kalau Allah tidak berbicara berarti Allah bisu, dan itu kekurangan. Kekurangan mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggak? Jelas atau nggak jelas, minimal ada beberapa persen mau pahami kan? Ada pembahasan anak kuliahan. Tapi saya sederhanakan. Kau paham nggak, Bayu? Paham. Lo Bayu aja paham. Berarti sudah dipermudah itu, insya Allah. Oke, sekian. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.